Bentar deh. Kenapa? Kok berhenti? Ayo lanjut vlog lagi nggak? Bentar. Oke. Ini kostum kita kenapa beda nih? Gak biasa ya banget nih kostum kita. Nggak kayak biasa. Temanya tahun gini kenapa nih? Outfit kita lagi agak berbeda nih Benar guys. banget. Kira-kira teman-teman ada yang bisa nebak nggak? Ini kita kenapa? lagi ngapain? Kita bakalan bahas apa nih? Oke, sebelumnya kita opening dulu kali ya. Halo guys, Welcome back to our channel dalam program Explore Sikia Unai. Yay, pada kesempatan kali ini kita udah langsung berada di salah satu tempat wisata di Kabupaten Banyuwangi. Iya, Gimana jadi nih? ini konsepnya kayak mini zoo gitu ya, namanya Akbar Zoo. Nah, hari ini kita bakalan ngeliput salah satu dosen dari Sikia Universitas Airlangga di Banyuwangi, tepatnya dari Prodi Kedokteran Hewan. Kita akan ngikutin keseharian dari Dr. Ragil, di mana beliau ini merupakan dosen dari program studi kedokteran hewan Sikia Universitas Airlangga di Banyuwangi. Oke, langsung aja kita kulik lebih dalam. Langsung kita kunjungi dan lihat Ya, keseharian dari kita tanya sekalian beliau. sharing-sharing maksudnya. Halo dokter. Selamat Selamat Dok. sore. Selamat sore. Halo guys, sekarang kita udah sama Dokter Ragil. Nah, sekarang kita mau nanya sekaligus sharing-sharing sedikit. Nah, benar. Dr. Ragil ini merupakan salah satu dosen dari dari Prodi Kedokteran Hewan Sikia Universitas Airlangga di Banyuwangi. Nah, kita nih bakalan sharing-sharing nih guys, bakalan cari tahu apa sih kesibukan Dr. Ragil Di luar kampus, ngajar. di luar mengajar sebagai dosen. Ini kalau boleh tahu hewan apa nih dok? Maksudnya burung apa jenisnya? Ini namanya burung makau. Oh. Ini burung eksotis yang sering dipelihara oleh orang dan juga ini cukup cantik ya warnanya. Iya, cantik banget sih. Benar. Kalau boleh tahu, dokter berarti kesibukannya di luar ngajar ini ya salah satunya memantau perkembangan dari satwa-satwa di sini atau bagaimana dok? Iya betul. Jadi kegiatan saya di luar kampus UNER. Jadi saya ini menghandle kesehatan hewan di sebuah mini zoo atau kebun binatang mini di Banyuwangi yang bernama Akbar Zoo. Ya, bisa dikatakan mini juga tidak ya, karena di sini juga cukup banyak hewan, ada 200 jenis hewan yang ada di sini. Oh, kalau boleh tahu dokter udah berapa lama nih melakukan kegiatan ini? Ini saya dari hampir 2 tahun di sini. Oh, selain di Akbar Zoo mungkin dokter ada kesibukan lainnya gitu di luar mengajar pastinya. Iya, di luar kampus saya biasanya rutin di sini. Di Akbar Zoo itu 8 kali dalam 1 bulan. Kalau selain itu kan profesi dokter hewan ya, emang kalau nggak profesinya nggak dimaksimalkan Iya, gitu. Jadi saya keliling juga melakukan pengobatan pada hewan ternak, lalu pada hewan kesayangan, anjing, kucing, kura-kura, banyak di sini para penghobi hewan yang juga memeriksakan hewannya di sini. Oke, jadi dokter udah mention beberapa banyak hal yang dokter lakukan di luar kampus, di luar mengajar. Nah, kira-kira nih mekanismenya atau standar operasional prosedur terkait perawatan binatang ataupun satwa ini bagaimana dok? Jadi gini ya, kita bicara satwa liar dulu ya di Akbar Zoo. Jadi satwa liar itu yang notabene memang awalnya jarang berinteraksi dengan manusia, pun kita dokter hewan juga sama. Ketika kita mau memeriksa hewan, tidak harus kita sentuh. Kita melakukan pengamatan dari luar saja, cara jalan, bentuk badan, lalu bentuk kotoran dan sebagainya. Kita bisa mengecek kira-kira ini hewan ini sehat atau enggak sih, gitu. Oke, Ya. ternyata kurang lebih seperti itu. Berarti tidak melakukan sentuhan langsung ya dok? Tidak Berarti harus kita- ya, tidak harus Tidak melakukan harus, pemeriksaan benar-benar. langsung begitu. Nah ini contohnya, ini pada burung makau ini termasuk cukup lama penanganannya. Jadi dia bulunya rontok. Kita coba cek parasitnya tidak ada, lalu tidak ada jamur. Ternyata dia
Stres ya, ini stresnya stres karena dulu sering dielus-elus sama majikannya, pemiliknya, sekarang jarang. Tapi lambat laun sudah mulai pulih lagi ini, bulunya sudah mulai kembali seperti semula. Dulu gundul ini hampir banyak bagian yang hilang bulunya. Gitu. Kalau boleh tahu ini implementasi dari mata kuliah apa nih kalau di prodi kedokteran hewan, Dok? Banyak nih, kalau di kedokteran hewan itu ada mata kuliah pilihan satwa liar, lalu ada mata kuliah reproduksi, lalu ada manajemen kesehatan hewan secara jelas. Itu yang bisa kita aplikasikan, minimal di Akbar Zoo ini kita bisa aplikasikan semua hal itu. Bagaimana kita manage unggas, karena di sini mayoritas unggas ya. Jadi kita bisa mengimplementasikan sebanyak mungkin mata kuliah untuk diterapkan di lapangan gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong mata kuliah, Dok. Berarti banyak ya impact dari kegiatan yang dokter lakukan di luar kampus terhadap mahasiswa yang ada di kedokteran hewan Sikia Universitas Erlangga. Ya. Kira-kira apa sih, Dok, yang membedakan prodi kita di kedokteran hewan ini dengan prodi-prodi yang ada di luaran sana? Jadi saya bersyukur ya menjadi salah satu bagian di prodi kedokteran hewan Sikia ini. Selain mengabdi di sini, juga bisa mengajak mahasiswa untuk terjun begitu ke lapangan ke seluruh jenis hewan yang ada di Banyuwangi. Luar biasa. Kita punya satwa liar di Taman Nasional Baluran, ada Alas Purwo, ada Meru Betiri, kita punya mini zoo di sini, Akbar Zoo, kita punya peternakan ayam, sapi perah, lengkap pokoknya di sini. Gitu. Dan saya sering ke sini mengajak mahasiswa untuk ya jangan di kampus saja lah, kita juga sering ke lapangan untuk melihat dan mencoba menangani kesehatan hewan begitu. Nah, berarti kurang lebih prodi kedokteran kita ini memiliki implementasi ilmu yang secara nyata, berarti ya, Dok, benar-benar kita implementasikan, tidak hanya belajar di kelas, melainkan kita juga belajar di luar kelas bersama dosen dan juga pengajar-pengajar lainnya. Oke, ini salah satu satwa yang berada di Kebun Binatang Mini Akbar Zoo di Banyuwangi. Namanya burung makau. Agak deg-degan ya, guys. Tapi warnanya bagus banget. Oke, Pak Ragil, boleh dong kita diajak ke tempat yang lain, mau lihat-lihat hewan yang lain? Ayo. Yuk. Ada satu yang tuh kelihatan siap dipanggang gitu ya, sudah tidak ada bulunya. Ya, nah ini ciri khas burung unta demikian. Ini matok nggak, Pak? Matok. Oh iya. Terlalu keras. Nah, ini mana ya? Yang belakang ini sayapnya dulu sempat lumpuh, jadi kehadang oleh burung pohon kelapa itu, sehingga ya lemah lah gitu lah. Terus kita sudah obati, sudah kembali lagi. Nah, ini implementasinya dalam pengamatan satwa liar itu berbeda dengan hewan ternak. Kita nggak bisa pegang nih, coba kita pegang ya. Lihat. Nah, kayak gini. Matok nggak, Pak? Ya. Nyampe tuh leher di saya, Pak. Keselamatan kita juga dipertaruhkan, sehingga kita bisa lihat dari jauh saja. Oh, gimana sih cara jalannya? Ada yang aneh apa tidak? Lalu bentuk fesesnya cair apa normal? Lalu bulunya seperti itu treatmentnya cukup lama. Yang jauh itu, burung unta yang jauh itu, dia sepertinya sering mencabuti bulunya sendiri sampai gundul. Oh iya. Sampai tidak ada bulunya. Ya, Itu kenapa, Pak? Sebabnya dia melakukan hal tersebut? Stresnya sama Stresnya seperti mungkin yang karena itu kondisi anatomis patologis mata. Coba dilihat kepala iya. itu belakang terus ya. Iya, kenapa Itu ya? mata kirinya itu dari awal pertama kali beli sudah katarak yang sebelah kiri. Sebelah kanan juga sama, sehingga dia gitu. Makan pun juga susah. Jadi harus didekatkan ke tempat makannya, baru dia tahu itu ada makanan begitu. Kalau Yang dari dua ini sehat, kalau dua ini sudah kalau kembali. katarak hewan itu bisa disembuhkan atau dilakukan operasi gitu nggak, Pak? Masih bisa ditangani begitu. Kalau yang itu masih bisa ditangani, Pak? Nah, itu sebenarnya? kalau dari lahir jadi agak susah, cukup lama ya. Jadi memang harus telaten gitu pengobatannya. Itu. Yuk kita lanjut ke kambing pygmy. Ini ada kambing lucu nih. Kambing bandut gak sih ada Ini ini? udah dewasa. Pak, lucu banget itu ininya. Kalau ada Bulunya. makanannya. Anaknya lihat. Gemes banget. Kayak boneka. Iya. Sumpah. Sini deh, gue sini aja biar.
Dikasih makan nanti ke sini. Pak nyeruduk nggak Pak? Enggak. Namanya kambing piknik. Ini yang membedakan dia sama kambing biasa loh, Pak. Jadi memang jenisnya kambing piknik asli Afrika. Jadi memang dia ukurannya Nggak mau. paling besar Ada ya aku segini. aja. Nih, ciri khasnya dia gini ada di Oh ini lehernya, ya. selalu ada ininya Pak. Betul. Ya ini Piknik. sudah dewasa. Ini ada kemungkinan bunting ya atau hamil. Kelihatan perutnya besar. Ciri khasnya lagi selain ini apa Pak? Ada lagi nggak Pak? Selain benjolan itu? Ini tanduknya dua ke atas, bukan meluntir gitu ya, bukan berputar. Kalau begitu. berputar itu namanya apa Pak? Kalau berputar itu ada yang istilahnya domba garut, ada yang kambing sanai dan sebagainya. Kalau ini memang namanya kambing piknik atau apa ya orang African goat. Nah, ya. Nah, jadi ini rutin kita beri dia vitamin agar dia sehat dan siap untuk kawin atau siap untuk melahirkan kalau memang ini betul-betul hamil atau bunting. Oke, kita mau suntik vitamin pada kambing piknik agar kesehatannya selalu terjaga. Kita kasih vitamin terbaik untuk kambing ini. Oke, yuk kita suntik. Ya, yuk suntik juga. Jadi gini, dokter hewan kadang juga harus menangani sendiri, harus bisa gitu ya. Kita suntik di sini. Nah, sehat-sehat ya. Oke. Yuk, sudah. Oke, terima kasih banyak dokter karena kita udah diajak keliling-keliling di Akbar Zoo untuk melihat-lihat dan ikuti keseharian dokter juga di luar mengajar tentunya di kampus Universitas Airlangga Sikia di Banyuwangi. Nah, buat teman-teman nggak perlu ragu lagi untuk masuk ke prodi kedokteran hewan Sikia Universitas Airlangga di Banyuwangi karena prodi ini juga dilengkapi dengan dosen-dosen yang berkompeten dan implementasi ilmu yang langsung diberikan kepada para mahasiswanya. Buat teman-teman yang kepo di episode selanjutnya kita bakalan bahas apa, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita di Sikia Unair. See you, keep on watching.